Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi dalam sebuah wawancara kemarin ya, ternyata luput mungkin ya dari perhatian saya pribadi begitu ya, waktu Bu Titin begitu ya diundang di salah satu acara begitu. Yang dimana di situ ternyata setelah diteliti kembali bahwa sebenarnya Rudiana itu melakukan 5 pelanggaran begitu semeton ya. Yang pelanggaran ini serius juga begitu kan, karena kemarin sempat ditanggapi juga oleh Komnas HAM begitu kan untuk kasus ini begitu. Jadi Bu Titin merangkum itu sehingga memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya si Ibtu R ini melakukan 5 kesalahan. Jadi menarik disaksikan semeton gimana videonya, ini dia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama dengan mantan Kabareskrim Susno Duaji dan juga kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Saka Tatal dan juga Sudirman Titin Prialianti. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh yang Anda tahu dan juga ikuti, sebetulnya kasus Vina dan Eki ini sudah sampai mana sih Bu Titin? Kalau perkaranya sendiri kan kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nggak tahu kenapa sih, kalau saya sih punya keyakinan yang luar biasa. Kelihatannya anak-anak akan pulang akhir tahun Amin ya. ini, mudah-mudahan amin. Gitu. Tetapi kalau proses-proses lain yang sedang dijalankan, karena saya juga pernah dipanggil oleh Bareskrim dengan kapasitas sebagai saksi atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum ketujuh terpidana Mabes Polri. Kemudian juga saya sudah memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan pertanyaan, juga menyodorkan bukti-bukti sesuai dengan yang diduga dilakukan telah terjadinya tindak pidana. Anda terakhir dipanggil Bareskrim tanggal berapa ya, Bu? Lupa tanggal berapa, tanggal awal bulan kayaknya ya. Awal bulan ini ya? Oke. Ya. Yang dikonfirmasi apakah soal perkara kasusnya atau soal perkara dari terpidana? Jadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana, satu mengenai dugaan adanya keterangan palsu, memberikan keterangan palsu, padahal keterangan itu tidak sebenarnya gitu. Kemudian juga dugaan melakukan tindakan penganiayaan, memaksa melakukan tindakan penganiayaan. Kemudian juga ada beberapa pasal. Jadi ada, kalau nggak salah, 5 pasal, termasuk perampasan kebebasan. Nah itu ya, ternyata salah satu juga itu kan perampasan kebebasan begitu ya, karena yang ditemuin kemarin waktu Komnas HAM itu memang ada 3 begitu kan, 3 pelanggaran begitu. Tapi kalau menurut Bu Titin ini 5 pasal sekaligus yang dilanggar begitu ya. Menarik semeton, kita lanjutin. Oke. Bang Jute kan bilang kalau proses 6 terpidana sudah sampai di MA. Bagaimana dengan Sudirman, Bu, sejauh ini? Kalau saya sih ini sih feeling ya, kelihatannya keputusannya juga akan bersamaan lah, karena Sudirman dengan 6 terpidana lainnya juga kan prosesnya juga tidak terlalu lama. Oke. Kita juga berbicara soal kasus-kasus penyiksaan yang kemudian santer terdengar tahun 2016. Kita punya Menteri HAM yang baru saat ini, kita punya Pak Natalius Pigai, dan beliau juga merupakan aktivis hak asasi manusia asal Papua dan pernah menjadi anggota Komnas HAM. Anda menaruh harapan apa pada sosok Pak Natalius? Kalau saya melihatnya, tokoh-tokoh yang saat ini berada di dalam kader, tokoh-tokoh yang luar biasa, yang sangat saya punya keyakinan akan memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama mengenai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Iya, terutama rakyat kecil ya. Ternyata dalam salah satu statementnya Bapak Oto Hasibuan juga menyatakan itu. Jadi Bapak Prabowo menyatakan agar keberpihakan keadilan kepada rakyat, seperti yang disampaikan di dalam sambutannya. Dan Anda melihat bahwa pihak-pihak yang sebelumnya sempat menyatakan akan fokus di kasus ini masih tetap pada pendiriannya? Di 2016 ya, Mbak. Ya, ada beberapa pihak yang masih bersikukuh pada peristiwa itu ada, dan mereka itu terpidana itu pelakunya. Tetapi sebenarnya kan fakta-fakta di persidangan PK, kemudian dari adanya ekstraksi yang justru disodorkan oleh kuasa hukum dari ketujuh terpidana,
justru membuktikan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang sudah saya yakini sejak 2016 itu, Mbak. Oke. Pertanyaan yang sama Pak Susno, Anda melihat bahwa pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam kasus ini, siapapun itu, masih tetap dengan pendiriannya Pak Susno? Pak Susno, kami belum bisa mendengar suara Anda dari studio, Pak. Gini, Baik, sudah. boleh saja mereka tetap pada pendiriannya, tetapi itu tidak bisa hanya dengan omongan, ya. Artinya harus dengan bukti, karena ini masalah hukum. Misalnya, saya tidak melakukan itu, nah buktinya apa? Iya. Nah, adakah alibinya, adakah bukti forensik bahwa dia tidak berbuat demikian? Kan Sudirman datang ke pengadilan dalam perkara PK sebagai saksi, dia menunjukkan bukti ada luka tembak di pantatnya, dan dia mengatakan itu dilakukan di kantor polisi. Nah, bantah itu dengan bukti. Ya. Jadi siapa yang nembak itu? Jadi tidak ada masalah kalau seorang mengakukan saya tidak, saya ini boleh-boleh saja omongan, tapi omongan itu harus dibuktikan begitu. Oke, sejauh ini bolanya kan ada di MA sekarang Pak Susno, kita masih tunggu kemudian hasil dari PK, baik itu 6 terpidana maupun juga Sudirman. Dengan pergantian kepemimpinan ada Pak Sunarto, Ketua MA sekarang, walaupun memang tidak jauh-jauh, beliau sebelumnya adalah Wakil Ketua Bidang Yudisial MA, tapi melihat pergantian kepemimpinan ini, bisakah sebetulnya satu pemimpin, termasuk pimpinan MA, punya komitmen untuk kemudian mempercepat proses-proses atau kasus yang kemudian menyita perhatian publik, termasuk dengan kasus Vina dan juga Eki? Bisa saja, karena dia kan bisa memerintahkan daripada tim majelis hakimnya untuk mempercepat proses ini sehingga cepat ada putusan. Bisa tinggal tergantung kemauan ini. Oke, baik. sebentar, Bu. Oke. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu kembali. Bu Titin, ketika kemudian kita berbicara soal bidang hukum, ada juga praktisi di bidang hukum, kemudian kita punya pemimpin-pemimpin baru termasuk di bidang hukum. Dari hal mungkin pemasyarakatan misalnya. Pemasyarakatan ini kan berkaitan langsung dengan kasus-kasus napi yang kemudian disiksa atau ya napi secara keseluruhan. Apa sebetulnya yang menjadi concern Anda dengan pemimpin-pemimpin baru ini soal pemasyarakatan? Ya, memang kan bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum ya Mbak ya. Ketika masyarakat bermasalah, baik di tingkat penyidikan maupun walaupun sudah berada di tempat-tempat yang dianggap apakah itu di rutan, apakah di lapas, ada hal-hal yang menurut saya memang tidak lazim dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Mohon maaf, saya sering kali mendengar cerita ketika misalnya seseorang yang saya menengok bukan atas nama kuasa hukum tetapi atas nama keluarga, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka mengeluhkan, ibu nggak usah nengok nih bu ke orang tuanya. Kenapa? Karena kalau nengok kita tuh ada jatah-jatah yang harus kita sampaikan. Jadi saya kadang-kadang miris karena saya juga berulang kali misalnya saya menghadiri klien saya yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan, ketika harus kami menengok, kemudian juga dia harus menyerahkan sejumlah uang. Nah itu yang sebetulnya kondisi-kondisi ini yang secara umum memang terjadi, dan saya yakin ini diakuilah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin yang berkonflik dengan hukum, bermasalah dengan hukum, hal-hal seperti ini kan sudah menjadi rahasia umum. Saya seringkali mendengar informasi ketika saya datang ke klien saya, dia nangis-nangis, kalau ibu nggak bawa duit, ibu nggak usah nengokin saya. Itu luar biasa pedih buat saya. Lepas daripada kasusnya seperti apa, lepas dari apa yang dia hadapi saat itu yang kadang-kadang saya berat apabila saya membawa keluarga menengok, walaupun itu udah statusnya udah napi ya, sudah ada di dalam. Jadi saya berharap kepada yang sekarang berada di bidang hukum, kemudian juga yang berkaitan dengan
masyarakat yang berkonflik dengan hukum, apakah dalam proses, apakah sudah di dalam, itu akan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang sepertinya sudah menjadi gunung es dan memang harus segera dibenahi dengan sangat cepat, karena tidak bisa menganggap bahwa orang bermasalah dengan hukum itu mempunyai kesalahan yang besar atau tetapi tetap saja hak-hak mereka kan tetap saja harus diperhatikan, hak untuk ditengok, kemudian hak juga mendapatkan keadilan meskipun sudah ada di dalam, hak menjadi manusia yang seutuhnya walaupun masih tidak ada di dalam. Bagaimana dengan sistem peradilan, Bu Titin? Apa yang menjadi concern Anda soal hal ini? Jadi itu memang ya mungkin sebagai, mudah-mudahan saya salah ya menyebut bahwa itu adalah budaya begitu ya. Entah mungkin sama gitu kan, kalau kita memang kayak lagi kalau rakyat biasa bersinggungan dengan hukum ya, sebagian oknum-oknum ini begitu perkasanya terlihat begitu ya, begitu angkuhnya begitu kan di hadapan kita sebagai rakyat biasa. Ini oknum-oknum ya, tapi begitu dihadapkan sama orang yang punya uang begitu kan. Mudah-mudahan sih saya salah menyebut seperti itu ya. Semuanya berbeda ya, semuanya berbeda. Dan mudah-mudahan sih dalam pemerintahan yang baru ini hal-hal kecil seperti itu harus dihilangkan begitu ya. Jadi dari budaya kita begitu ya. Karena komplit begitu komplit ya permasalahan-permasalahan kita sebut sebagai orang dalam begitu kan. Itu miris sebenarnya kalau kita lihat begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Bu Titin, kami belum bisa dengar suara Anda. Bu Titin mungkin ke-mute, Bu. Bu Titin? Di Cirebon sendiri, silakan. Ya, di Cirebon sendiri memang walaupun saya tidak bisa menyatakan itu secara general, tapi memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan ada masyarakat yang berkonflik dengan hukum gitu. Sebenarnya berkonflik dengan hukum itu bahasa untuk anak yang berkonflik dengan hukum ya, tetapi ketika ada yang masyarakat yang berkonflik dengan hukum, walaupun sebetulnya itu bisa diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, kadang-kadang diberikan informasi yang terlalu jauh sehingga masyarakat juga menghadapi ketakutan ketika walaupun baru di tingkat misalnya di tingkat kepolisian, tetapi nah itu hal-hal seperti itulah yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Apalagi misalnya karena jarang sekali masyarakat yang terinformasi dengan benar apa yang terjadi, bagaimana dia bisa berhadapan dengan hukum. Sebetulnya masyarakat punya kekhawatiran yang luar biasa walaupun baru mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, walaupun itu sebagai saksi. Itu Mbak. Jadi Bu Titin, Anda ingin sebutkan bahwa atau menggambarkan soal potret peradilan di daerah Anda seperti itu, Bu Titin, atau mungkin dari contoh-contoh kasus lain di daerah-daerah lain? Saya sih melihatnya juga hampir semua daerah juga kelihatannya sama lah. Saya nggak paham apa yang harus dibenahi dari awal gitu. Tetapi saya berharap dari kabinet yang baru ini, dari pemerintahan yang baru, dari konsentrasi Bapak Presiden yang berkeadilannya kepada masyarakat, saya sih berharap mudah-mudahan tahun ini pembenahan di bidang hukum akan dapat dilakukan oleh kabinet yang baru. Baik, saya kembali ke Pak Susno. Bagaimana pandangan Anda Pak soal dari konteks atau bidang pemasyarakatan, apa yang jadi catatan Anda, termasuk juga dengan sistem peradilan Pak Susno ini yang sering kali kita dengar, apalagi dalam kasus Vina dan Eki, soal peradilan sesat, soal penyiksaan napi, apa yang menjadi catatan Anda di sini? Pak Susno masih ke-mute Pak. Pertama saya menyambut baik niat yang sudah disampaikan dalam pidato. Tetapi
tidak cukup dengan niat saja, karena beberapa presiden pun juga niatnya begitu. Nah, presiden sekarang saya penuh harap, apalagi beliau telah memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi ada Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi, berarti akan ada perhatian khusus tentang pemasyarakatan dan imigrasi. Dan ada lagi Menko Hukum dan HAM, kemudian ada Wamen lagi. Nah, ini kita harap Menko ini adalah betul-betul menjalankan politik hukum untuk memperbaiki sistem. Sistem itu memperbaiki hukum kita. Tetapi saya tidak begitu yakin. Nah, saya akan lebih yakin kalau manakala Presiden memanggil semua kementerian dan badan-badan atau lembaga negara yang terkait dengan hukum. Misalnya Kemenkumham, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemenkum HAM, dan kemudian memanggil KPK dan lain-lain yang terkait dengan bidang hukum. Beliau langsung stressing bahwa kebijakan saya adalah ini dan saya beri waktu dalam 3 bulan ini harus terlaksana, dan juga ada pengawasan. Sebabnya kalau tidak, tugas presiden itu sangat banyak, sangat berat. Kalau beliau kurang perhatian, misalnya hanya hukum disinggung begitu saja, tidak diberi perhatian khusus, maka ini ya akan begitu-begitu lagi, tidak ada ubahnya, bahkan bisa tambah parah. Tapi apapun juga, karena pemerintahan ganti, kita wajib untuk penuh harap dengan pemerintah baru, tapi kita tinggal tunggu mana buktinya. Nah, bukti yang terdekat adalah kita lihat putusan MK, putusan PK terhadap 8 terpidana yang telah mengajukan peninjauan ini secepatnya, sesuai dengan keadilan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebenarnya. Nah, jadi begitu sebetulnya, mudah-mudahan sih menjadi harapan kita bersama bahwa penegakan hukum di Indonesia ini berkeadilan begitu kan, bahwa mudah-mudahan sih apa yang menjadi slogan bahwa di mata hukum semuanya sama gitu kan, menjadi kenyataan begitu ya, karena begitu banyak yang kita saksikan sekarang ketidakadilan yang terjadi. Tapi mudah-mudahan harapan kita di pemerintahan yang terbaru ini, apalagi Bapak Prabowo begitu kan, menanyakan bagaimana kita selalu ya perhatian sama rakyat gitu ya, seperti kita lah gitu ya. Jadi segitu ya penonton ya, di akhir video selalu pesan jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu ya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.